Alat bantu jalan pasien adalah alat bantu jalan yang digunakan pada penderita pasien yang mengalami penurunan kekuatan otot dan patah tulang pada anggota gerak bawah serta gangguan keseimbangan. Jenis-jenis alat bantu yang dipakai di antaranya 1. Kruk 2. Walker 3. Tongkat. Kruk yaitu tongkat atau alat bantu untuk berjalan. Biasanya digunakan secara berpasangan yang diciptakan untuk mengatur keseimbangan pada saat akan berjalan. Kruk harus diukur panjang yang sesuai, dan pengukuran kruk meliputi 3 area: tinggi klien, jarak antara bantalan kruk dan aksila, dan sudut fleksi siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan mengenai SOP mobilisasi menggunakan kruk. Di sini kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama kita lakukan itu trust dulu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Umi Kulsum. Kebetulan saya yang dinas siang hari ini. Saya bertugas untuk mengajarkan Bapak bagaimana mobilisasi menggunakan kruk. Sebelumnya benar ini dengan atas nama Peri Ilianto. Ya, benar semua. Yang tanggal lahirnya tanggal 5 Agustus 98 ya? Ya. Iya. Hari ini kita akan mengajarkan Bapak mengenai mobilisasi menggunakan kruk. Tujuannya untuk memudahkan Bapak berjalan. Di sini kita akan menjelaskan beberapa cara penggunaan kruk. Sebelumnya, apakah Bapak merasa pusing? Enggak. Kita lakukan pengukuran tensi dan nadi dulu ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya, saya akan cuci tangan dulu. Saya tensi dulu ya Pak ya. A few moments later. Tensinya bagus ya Pak ya? 120/80. Bapak apakah merasa pusing? Enggak. Kalau posisi duduk? Udah nyaman. Sudah nyaman, oke. Kita bertahap ya Pak ya. Bapak akan saya turunkan dulu kasurnya. Ya. Lalu Bapak duduk dan kakinya diturunkan ke sebelah kiri ya Pak ya, posisi menggantung. Setelah pasien berada di tepi kasur, kita bantu pasien untuk berdiri. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasa pusing atau enggak. Apakah pusing Pak? Ya. Oh iya. Selanjutnya kita akan bantu pasien untuk mobilisasi menggunakan kruk. Selanjutnya kita bantu pasien untuk melakukan mobilisasi. Di sini kita monitor bagaimana pasien itu bisa berjalan. Bisa dibantu juga dengan keluarga pasien. Kita lakukan edukasi kepada keluarga pasien juga untuk melakukan mobilisasi menggunakan kruk di rumah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kruk yang pertama adalah ukuran kruk. Ukuran kruk ini perlu diperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama jarak dari kruk ke ketiak pasien. Kita pastikan ketiak ini jaraknya 1,5 atau 2 inci, atau kita perkirakan 3 jari di antara ketiak dan kruk. Kemudian hand grip. Untuk pegangan kita pastikan sudut yang terbentuk pasien itu 15 derajat. Selanjutnya untuk jarak panjang kruk dari atas ke bawah itu kita pastikan ukurannya 6 inci lebih ke depan dari ketiak pasien. Duduk dan bangkit menggunakan kruk. Yang pertama dilakukan itu pastikan kursi tidak bergeser agar pasien tidak jatuh, dan pastikan betis pasien itu menempel di kursi. Lalu kaki yang sakit dikedepankan, pindahkan kedua kruk di satu sisi di sebelah tangan yang sehat, lalu pegang hand grip, dan yang menjadi tumpuan adalah kaki dan kruk. Selanjutnya tangan kanan memegang pinggiran
tempat tidur atau pinggiran kursi juga boleh. Lalu pasiennya duduk dengan perlahan. Cara bangkit dari tempat duduk, pertama yang dilakukan itu mengedepankan kaki yang sakit, lalu jadikan tangan yang di tepi kasur atau di tepi kursi sebagai tumpuan dan hand grip. Lalu pasien bangun dan pindahkan kedua kruk ke sisi kanan dan kiri, lalu bisa berjalan. Berjalan dengan dua tumpuan, yaitu memindahkan kruk kanan dan kaki kiri secara bersamaan, dan kaki kanan dan kruk kiri secara bersamaan, begitu dan seterusnya. Berjalan dengan 3 tumpuan. Yang pertama dilakukan adalah posisi tripod, majukan kedua kruk ke depan, dilanjutkan dengan kaki yang sehat, begitu dan seterusnya. Berjalan dengan 4 tumpuan, yaitu yang pertama kruk kanan dikedepankan, lalu selanjutnya kaki kiri, lalu kruk kiri dan kaki kanan, begitu dan seterusnya. Naik tangga menggunakan kruk. Posisikan kondisi pasien dengan tripod, kemudian tumpuan berada pada kedua kruk, kemudian dekatkan kaki yang sehat antara anak tangga dan kruk, kemudian alirkan beban pada kedua kruk untuk naik tangga. Kemudian alirkan tumpuan tenaga pada kaki yang sehat. Ya, begitu seterusnya. Cara turun tangga menggunakan kruk. Pertama, posisi tripod. Kedua tumpuan berada di kaki yang sehat. Lalu majukan kedua kruk, diikuti kaki yang sehat, lalu kaki yang sakit. Posisi kaki yang sehat sejajar dengan kruk, diikuti kaki yang sakit, lalu berjalan dengan urutan yang sama sampai anak tangga terakhir. Walker adalah suatu alat yang sangat ringan, mudah dipindahkan, setinggi pinggang, terbuat dari pipa logam. Walker mempunyai 4 penyangga dan kaki yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat bantu berjalan Walker. Saya berperan sebagai perawat dan Ferry Yulianto berperan sebagai pasien. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi. Saya perawat yang akan menjelaskan tentang penggunaan Walker ya Pak ya. Ya, tujuannya yaitu untuk mempertahankan keseimbangan pada saat berjalan, terus mengurangi resiko terjatuh pada saat berjalan dan mengurangi dampak negatif mobilisasi. Nanti saya akan siapkan dulu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kita mulai. Ya. Nanti Bapak berdiri sambil dipegang ininya ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bapak berjalan pakai gunakan kaki yang sehat, yaitu jangan ditarik. Ya. Jangan digeser, ditarik aja. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah Bapak sudah mulai terbiasa ya dengan penggunaan Walker. Nanti kita evaluasi penggunaannya untuk selama beberapa hari. Sekarang kita coba dari berdiri ke duduk. Oh, ya. Ya, alhamdulillah alamin. Gimana Pak? Ya. Lumayan.
Bapak terbiasa menggunakan walker? Ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Tongkat adalah alat yang ringan, mudah dipindahkan, setinggi pinggang, terbuat dari kayu atau logam. Tongkat alat bantu untuk berjalan, yang diciptakan untuk mengatur keseimbangan pada saat akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Permatasari, di sini berperan sebagai perawat yang akan menjelaskan tentang penggunaan alat tongkat, dan di sana ada Bapak Ferry yang akan berperan sebagai pasien. Pak, saya di sini perawat yang akan membantu Bapak untuk memakai penggunaan tongkat ya. Oh ya. Tujuannya untuk membantu Bapak untuk berjalan, untuk mengurangi dampak negatif imobilisasi, dan untuk mempertahankan keseimbangan. Nah, sekarang Bapak coba berdiri ya. Jadi tongkatnya di depan, kaki Bapak sekitar 30 cm. Coba. Gerakan kaki kanan dulu ya, yang udah sakit, maju satu langkah. Ya, betul. Jangan ditarik ya Pak, diangkat ya kaki yang sakitnya ya. Angkatnya sudah bagus ya Pak, sudah terbiasa. Ya. Sekarang posisinya kita duduk lagi ya. Nah, harus diputar dulu. Ya. Udah. Pelan-pelan Pak, mundur sedikit. Gimana perasaannya Pak? Capek nih. Nanti dilatih setiap hari di rumah Iya. ya, biar nanti terbiasa untuk menggunakan tongkatnya juga. Ya. Sebagai tambahan, klien yang menggunakan alat bantu kruk, walker maupun tongkat, dianjurkan menggunakan kursi yang memiliki sandaran dan pegangan pada kedua samping kursi agar memudahkan dan meningkatkan keamanan pasien saat akan duduk dan bangun dari tempat duduk. Pop the